Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, kita akan belajar pesawat sederhana jenis yang keempat, yaitu tuas. Kalian perhatikan di layar yang sebelah kiri, seorang anak yang mencoba memindahkan batu dengan mengangkat tangannya sendiri. Yang sebelah kanan mencoba memindahkan batu dengan menggunakan alat bantu, yaitu tuas. Coba kalian pikirkan, mana yang lebih mudah? Ya, pasti yang lebih mudah adalah dengan menggunakan alat bantu, yaitu tuas. Tuas itu istilah lainnya adalah pengungkit. Bagaimana bagian-bagiannya? Kalian masih ingat pada pembahasan katrol dulu? Jarak antara kuasa dengan titik tumpu itu disebut dengan lengan kuasa. Sedangkan jarak antara beban dengan titik tumpu itu disebut dengan lengan beban. Coba kalian pikirkan, agar gaya kuasa yang kita berikan itu kecil, kira-kira meletakkan tumpunya bagaimana? Iya, jadi agar gaya yang kita berikan itu kecil atau kita lebih ringan untuk mengangkatnya, maka titik tumpu harus kita letakkan mendekati titik beban. Jadi kalian masih ingat keuntungan mekanis pada pembahasan katrol? Keuntungan mekanis adalah perbandingan antara berat beban dengan kuasa, atau W dibagi F-nya, atau sama dengan lengan kuasa dibanding lengan beban, atau LK dibanding dengan LB. Jadi kalau di sini lengan kuasanya 200, lengan beban 50, berarti keuntungan mekanisnya adalah 4. Sehingga beban yang 100 Newton itu cukup kita memberikan gaya sebesar 25 Newton sudah bisa berhasil mengangkatnya. Gimana anak-anak, bisa kalian pahami? Kita lanjut pada jenis-jenis tuas, yaitu ada 3 macam. Yang pertama adalah jika titik tumpu berada di antara titik kuasa dan titik beban. Jadi yang di tengah-tengah adalah titik tumpunya. Contoh yang paling mudah adalah jungkat-jungkit, kemudian gunting. Ini juga termasuk jenis tuas yang pertama. Kita lanjut pada jenis yang kedua, yaitu titik beban berada di antara titik kuasa dan titik tumpu. Jadi yang di tengah-tengah adalah titik bebannya. Contohnya adalah kereta dorong. Jadi yang di depan adalah titik tumpu, yang di tengah beban, dan yang di belakang adalah kuasanya. Alat berikutnya yaitu alat pencabut paku, juga termasuk jenis tuas yang kedua. Alat pemecah kemiri juga termasuk tuas jenis yang kedua. Kita lanjut pada jenis tuas yang ketiga, yaitu titik kuasa berada di antara titik beban dan titik tumpu. Jadi yang di tengah-tengah adalah kuasanya. Contohnya adalah stapler, kemudian sekup, dan contoh-contoh tuas yang lain masih banyak lagi. Contohnya adalah linggis, kemudian pancing, pemotong kertas, alat pemotong kuku, penjepit kertas, dan sebagainya. Kita lanjut pada contoh soal. Di sini ada seorang anak yang mencoba memindahkan batu seberat 1000 Newton dengan meletakkan titik tumpu 25 cm dari bebannya, sehingga LK-nya adalah 125 cm, LB-nya 25 cm. Kemudian ditanyakan adalah F-nya atau besar gaya kuasa yang harus kita berikan. Masih ingat rumusnya? W kali LB sama dengan F kali LK, atau W per F sama dengan LK per LB. Sehingga 1000 dikali 25 sama dengan F kali 125, sehingga F-nya ketemu 25.000 dibagi 125, ketemunya adalah 200 Newton.
Jadi dengan menggunakan pengungkit ini, beban yang beratnya itu 1000 Newton, dengan meletakkan titik tumpu sejauh 25 cm dari beban, maka seorang anak ini cukup memberikan gaya kuasa 200 Newton sudah berhasil mengangkat batu sehingga lebih ringan. Demikian anak-anak penjelasan tentang tuas atau pengungkit, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.